Guys, hari ini saya ingin membagikan kepada Anda mengenai bagaimana cara mengelola waktu kita dengan baik dan bagaimana caranya kita memprioritaskan waktu kita untuk hal-hal yang lebih penting di dalam kehidupan kita. Tentu sebagian di antara Anda sudah mengetahui mengenai kuadran penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, dan tidak penting tidak mendesak. Sebagian besar di antara Anda mungkin masih mempercayai bahwa prioritas waktu Anda seharusnya untuk menyelesaikan hal-hal yang berada di kuadran penting dan mendesak. Padahal yang sesungguhnya terjadi adalah bila mana kita melalaikan, melupakan, atau menunda-nunda hal-hal yang seharusnya kita kerjakan di kuadran penting tidak mendesak, maka hal-hal itu dengan segera akan jatuh di kuadran penting dan mendesak. Dan mengapa hal itu sebaiknya tidak kita lakukan? Anda tentu tahu bila mana Anda mengerjakan hal-hal yang berada di kuadran penting mendesak, maka Anda akan dipenuhi dengan kekhawatiran, Anda akan dipenuhi dengan kecemasan, hidup Anda menjadi gelisah, dan Anda tidak bisa melakukannya dengan baik. Nah, apa saja contoh dari hal-hal tersebut? Sebagai contoh misalnya apabila Anda seorang penjual, biasanya Anda akan mengejar target penjualan di minggu terakhir atau di hari-hari terakhir demi supaya target Anda tercapai. Padahal sebaiknya Anda bisa memulai kunjungan janji temu di awal bulan, memfollow up-nya dengan baik sehingga penjualan bisa terjadi lebih cepat. Atau apabila Anda misalnya dipercaya untuk mengerjakan sebuah event, dan Anda menunda-nunda untuk mempersiapkannya dengan baik, maka tiba waktunya mendekati hari H, Anda akan merasa dikejar-kejar untuk bisa mempersiapkan event tersebut dengan baik. Bagaimana dengan kehidupan kita? Nah, bila mana kita melalaikan dalam urusan kesehatan, kita lupa berolahraga, kita lupa bahkan medical check-up, kita tidak makan makanan yang seimbang, maka tidak heran pada suatu ketika kita akan jatuh sakit dan kita akan terpaksa pergi ke dokter atau dirawat di rumah sakit. Begitu juga dengan keluarga kita. Apabila kita melalaikan untuk membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak kita, dengan pasangan kita, maka tiba waktunya kita akan berada di dalam kesulitan. Nah, itu adalah bukti daripada bahwa prioritas untuk waktu kita sebaiknya kita alokasikan kepada kuadran yang penting tidak mendesak supaya kita tidak terpaksa melakukannya di kuadran penting mendesak. Nah, yang berikutnya yang berada di kuadran tidak penting mendesak dan tidak penting tidak mendesak, kedua hal itu adalah sebetulnya merupakan pencuri waktu kita. Jadi apabila Anda lebih memprioritaskan kepada hal-hal yang berada di kedua kuadran tersebut, waktu Anda akan banyak disita untuk melakukan hal-hal yang tidak perlu. Sebagai contoh, misalnya Anda mendengar bunyi SMS, Anda mendengar bunyi WhatsApp, Anda mendengar bunyi notifikasi bahwa status Anda di Facebook sudah dibaca. Biasanya kita segera ingin membukanya, kita segera ingin mengetahuinya. Atau misalnya Anda dalam kondisi bekerja, sepanjang waktu Anda memeriksa email tanpa punya alokasi waktu membuka email, maka Anda akan selalu berada di dalam kondisi tidak penting mendesak. Dan itu sebaiknya tidak Anda lakukan. Dan ada juga beberapa hal yang seringkali terjadi yang jatuh di kuadran tidak penting mendesak, seperti misalnya Anda diajak meeting oleh bos Anda tiba-tiba tanpa subjek yang jelas, maka terpaksa Anda harus menemani bos Anda untuk ikut meeting, bukan? Dan apabila teman Anda datang ke ruangan Anda dan mengajak bicara ke sana kemari tanpa topik yang jelas, itu juga merupakan hal-hal yang terjadi di kuadran tidak penting mendesak. Anda harus bijaksana mana yang sebaiknya Anda kerjakan dan mana yang sebaiknya tidak Anda lakukan. Dan bagaimana dengan hal-hal yang tidak penting dan tidak mendesak? Itu adalah hal-hal seperti nonton TV, telenovela, ajang pencarian bakat, talk show, baca koran. Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak penting, tetapi Anda harus bijaksana kapan Anda akan melakukannya dan membatasi waktu untuk melakukannya. Karena jika tidak demikian, maka waktu Anda akan habis
tanpa Anda punya waktu untuk melakukan hal-hal yang lebih berkualitas. Nah, itu tips dari saya untuk mengelola waktu lebih baik. Semoga bermanfaat. Saya Lukas Tan. Sampai jumpa di tips-tips kehidupan berikutnya.